Ya, hamdan wa syukranillah. Ya, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Untuk iman para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di hari ini hari Selasa kita masih bisa kembali sama-sama belajar mengkaji Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita dalam menghadapi pelajaran-pelajaran dalam mengkaji ilmu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Assalamualaikum. Memberikan ilmu manfaat untuk kita semua, dan tentunya dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini Bapak Ibu kita lanjutkan ngaji kita surah Ali Imran ayat yang ke-33, 33 dan 34. Hari ini 2 ayat sekaligus. Kita dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Baik, kita terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu. Pertama, istofa. Istofa adalah fi'il madhi maklum. Ini bentuk sulasi mazid. Bentuk sulasi mazid, fi'il madhi maklum. Istofa artinya telah memilih. Istofa artinya telah memilih. Kemudian hanya satu, itu saja ya. Kalimat fi'ilnya istofa artinya telah memilih. Kita uraikan. Inna sesungguhnya Allah istofa, dia telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran, alal alamin atas semesta alam. Dzurriyyatan yaitu keturunan, dzurriyyatan keturunan, ba'duha sebahagiannya, min dari ba'din sebahagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mengetahui, alimu sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kita ulang, inna sesungguhnya Allah istofa, dia telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran, alal alamin atas semesta alam. Dzurriyyatan keturunan, ba'duha sebahagiannya, min dari ba'din sebahagian lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mengetahui, alimun sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya Allah astafa, dia telah memilih, dia Allah tentunya ya, Adam wa Nuh wa ala dan keluarga Ibrahim wa ala dan keluarga Imran ala atas alamin semesta alam. Dzurriyyatan keturunan, ba'duha sebagiannya, min dari sebagian yang ba'di sebagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, ini 2 ayat sekaligus karena pendek. Untuk satu pembaca 2 ayat sekaligus. Silakan Pak Mazwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh, wa ala dan keluarga Ibrahim, wa ala dan keluarga Imran ala atas al-alamin atas semesta alam. Dzurriyyatan keturunan, ba'duha sebagiannya, min dari ba'di sebagian yang lain,
Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Thohir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha sesungguhnya Allah istofa dia telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imrana dan keluarga Imran alal alamin atas seluruh alam. Dzurriatan keturunan ba'duha sebagiannya mim dari sebagian, wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya Allah astofa telah memilih Adam wa Nuha dan Nuh wa ala dan keluarga Ibrahim wa ala dan keluarga Imran ala atas al-alamin seluruh alam. Dzurriyyatan keturunan ba'duha sebagiannya min dari ba'di sebagian wa dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah sungguhnya Allah astafa telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala dan keluarga Ibrahim wa ala dan keluarga Imran alal alamin atas seluruh alam. Zuriyata keturunan ba'duha sebagiannya min ba'di dan dari sebagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar dan alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani silakan. Pak Tabrani silakan Pak. Belum siap kayaknya, Ustaz. Oke, Pak Budi juga baru join ya. Dilanjut dulu ke Bu Hati ya, Bu Hati silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha sesungguhnya Allah astofa telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala dan keluarga Ibrahim wa ala dan keluarga Imran ala atas alamin seluruh alam. Dzurriatan keturunan ba'duha sebagiannya mim ba'di dari sebagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. Bu Ella diaktifkan suaranya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha sesungguhnya Allah astafa telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin atas seluruh alam. Dzurriyyatan keturunan ba'duha sebagiannya min ba'd dari sebagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran ala atas al-alamina seluruh alam. Dzurriatan satu keturunan ba'duha sebagiannya min dari ba'din sebagian yang lain. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani silakan. Ada suaranya Ustaz. Ini terdengar, alhamdulillah. Silakan. Terdengar Pak. Oh ya, makasih. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 33 dan 34. Oh iya, makasih Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah astafa. Apa itu Ustaz? Dia telah memilih. Oh, dia telah memilih Adam dan Nuhan dan Nuh, wa ala dan keluarga Ibrahim, wa ala dan keluarga Imran, ala atas sekalian alamin, atas sekalian alam. Dzurriatan, keturunan, ba'duha sebagiannya, mim ba'di dari sebagiannya. Dan Allah Sami'un, Maha Alimun, Maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala dan keluarga Ibrahim, wa ala dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Dzurriatan, mereka keturunan, ba'duha dari yang lain, mimba'at dari yang lainnya juga ya. Wallahu, dan Allah Sami'un, Maha mendengar, Alimun, Maha mengetahui. Baik, alhamdulillah. Yang tidak hadir hari ini Pak Awan, ya, Pak Awan, yang gaib hari ini, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke kaidah bahasa Arabnya. Saya akan ulang dari poin 1 sampai poin 5 tentang tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Ya, yang pertama ada fa'il. Fa'il itu isim marfu, ya, yang ada setelah atau yang terletak setelah fi'il maklum. Isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Ciri marfu yang paling gampang adalah pertama harokat dhammah di akhir atau dhammah muqaddarah atau huruf alif sebelum akhir dan juga waw sebelum akhir. Alif sebelum akhir untuk musanna, waw sebelum akhir untuk jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, adapun yang kedua, naibul fa'il, itu pengganti fa'il, pengganti dalam artian posisinya. Ya, jadi kalau ada isim marfu yang pertama kali muncul setelah fi'il majhul, namanya naibul fa'il. Sedangkan jika ada isim marfu yang pertama kali muncul setelah fi'il maklum, namanya fa'il. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Mubtada itu adalah isim yang muncul, ya, dengan sendirinya. Artinya tanpa ada kaitan dengan fi'il. Kalaupun ada fi'il, jauh dia kalimah sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan lagi antara dengan fi'il yang sebelumnya. Nah, biasanya mubtada di awal ayat, di pertengahan ayat, atau di kalimah pertama setelah waqaf. Jadi jika ada isim marfu yang pertama kali muncul, maka itu adalah mubtada. Nah, selain yang 9, seperti bagaimana di bagan yang halaman 31, ada 9 isim marfu, ditambahkan dengan 5 isim mabni. Ya, total isim marfu di sini adalah 14. Nah, contoh misalkan selain yang 9, yang 9 akan saya ulang. Pertama isim mufrad, kedua musanna, 3 jamak mudzakkar salim, keempat jamak muannats salim, kelima jamak taksir, yang keenam adalah asmaul khamsah, yang ketujuh al-manqus, ke-8 al-maqsur, yang ketujuh al-maqsur, ke-8 al-manqus, ke-9 isim ghair munsharif. Adapun yang 5 tambahannya adalah isim mabni, pertama isim dhamir, kedua isim isyarah, ketiga isim mausul, keempat isim syarat, kelima istifham. Nah, jadi bisa jadi langsung hadza, ada kalimat hadza di awal itu mubtada. Atau misalkan ada huwa, ada hum di awal itu juga mubtada. Atau ada alladzi, alladzina di awal itu juga mubtada. Kalau ada man di awal tiba-tiba itu adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awan. Baik. Ya, mohon maaf Pak Ustadz. Ya, baik Pak. Kalau ini dzurriatan mubtada juga, Ustaz.
Duriyatan itu dia mansub bukan marfu. Kalau man, Ustaz? Ya, kalau man itu dia mubtada. Kalau duriyatun, ya duriyatun bisa mungkin, tapi kalau duriyatan dia mansub. Jadi catatannya adalah isim marfu. Jadi harus marfu, ya. Maka ya, yang keempatnya adalah khobar. Khobar itu satu paket dengan mubtada. Jika ada mubtada pasti ada khobar. Nah, jadi ada mubtada, ada khobar. Nah, cuma khobar ini ada dua jenis, ada khobar mufrad dan ada khobar jumlah. Khobar mufrad itu khobar yang terlihat langsung marfu'nya. Terlihat langsung marfu'nya. Ya. Terutama dalam bentuk nakiroh, dalam bentuk tanwin dumah itu paling mudah. Contoh Allahu sami'un. Allahunya mubtada, sami'unnya khobar. Tapi ada yang disebut dengan khobar jumlah, yaitu khobarnya dari fi'il. Khobarnya dari fi'il yang pertama. Contoh misalkan Allahu, misalkan Allahu yakhluqu ma yasha. Allahu yakhluqu. Allahunya mubtada, yakhluqunya adalah khobar. Khobarnya khobar jumlah karena dia terbentuk dari fi'il. Kemudian ada lagi jar majrur. Ya. Ya. Jar majrur dia khobar juga. Jadi kalau sudah ada mubtada, dilihat tidak ada isim marfu lagi, maka pastikan kalau ada jar majrur itu adalah khobarnya atau idhofah dalam bentuk dhorof. Ya. Baik. Kemudian yang kelimanya adalah tentang isim kana. Hakikatnya isim kana itu tadinya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar cuma dimasukkan kana atau kanat. Ada kana atau ada kanat. Karena ada kana atau kanat, maka khobarnya tadinya marfu menjadi mansub. Contoh, Allahu sami'un. Allahnya marfu, sami'unnya marfu. Kalau ada kana, maka khobarnya jadi mansub. Kanallahu sami'an. Dari sami'un jadi sami'an. Jadi mansub. Tapi tetap dia mubtada'nya dalam keadaan marfu. Jadi kana atau kanat itu hanya merubah khobarnya. Sementara mubtada'nya dia tidak rubah. Begitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lanjut yang ke-6, kebalikannya dari kana, yaitu inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha, ya. Di halaman 111, ini saya akan contohkan. Ada bagan, langsung ke bagan. Allahu azizun. Allahunya mubtada karena marfu, azizun juga khobar karena marfu. Maka dimasukkan inna, maka inna ini merubah mubtada. Jadi kalau kana merubah khobar, kalau inna merubah mubtada. Yang tadinya marfu menjadi mansub. Contohnya, innallaha azizun. Jadi Allah tadinya Allahu, jadi Allah karena ada inna. Kemudian Umaru adilun. Umar adil. Umaru mubtada, adilunnya khobar. Menjadi inna Umaro adilun. Jadi isimnya atau mubtada'nya menjadi khobar. Nah, kalau sudah ada kana atau inna, maka mubtada itu dipanggil dengan sebutan baru, namanya isim. Isim kana atau isim isim kana, ya. Isim kana atau khobar inna. Jadi untuk marfu'nya kana adalah isimnya, mubtada'nya, untuk inna khobarnya. Jadi untuk inna disebutnya khobar inna. Jadi kalau sudah ada inna, khobar inna. Kalau sudah ada kana atau kanat, jadi isim kana. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selain harokat dengan huruf, misalkan abuka itu ada asmaul khamsah. Ciri dumah, ciri marfunya adalah dengan wawu, abu gitu. Kalau fathahnya dengan alif, aba. Kalau kasrohnya dengan ya, abi gitu. Jadi itu adalah tanda dengan harokat, dengan huruf, bukan dengan harokat. Begitu juga musana al-waladani, itu marfunya dengan alif sebelum akhir. Kalau mansubnya dia dengan ya sebelum akhir. Al-waladani menjadi al-waladaini. Kemudian sama juga al-bintani, alif sebelum akhir menjadi al-bintaini. Jamak mudzakkar salim dengan wawu marfunya al-mudarrisuna, kalau mansubnya menjadi al-mudarrisin dengan ya sebelum akhir. Jadi marfunya wawu sebelum akhir, mansubnya ya sebelum akhir. Baik, itu Bapak Ibu, hari ini tambahannya untuk inna. Saya kira kalau kita memahami tentang kana, maka inna pun juga memahami, hanya dibalik aja.
Kana mubtada'nya yang marfu, sementara inna khobarnya yang marfu. Kana khobarnya adalah mansub, sementara inna mubtada'nya yang mansub. Seperti itu gambarannya kurang lebih begitu. Ya, sebelum kita urai, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebetulnya kana itu kan fi'il, Ustaz. Ini sih di sini jadi isim ya gitu ya. Gimana sih? Bukan, kana itu memang tetap fi'il, cuma maksudnya kalau ada isim setelah kana namanya isim kana, bukan lagi disebut dengan fa'il. Jadi disebutnya dengan bukan fa'il lagi. Harusnya kan kana Allah itu kan fa'il. Tapi kalau khusus kana, maka penyebutannya adalah isim kana. Ya tetap status kananya ya sebagai fi'il, tetap sebagai fi'il. Cuma kalau ada isim marfu setelah kana itu bukan lagi disebut dengan fa'il, tapi sebutannya adalah isim kana. Oh, yang setelahnya mubtada'nya yang disebut isim itu ya, bukan kananya isim ya? Bukan kana yang isim, tapi setelah kananya isim marfunya itu. Anallahu, Allahunya. Ya, Allahunya sebagai isim kana. Jadi tadinya mubtada menjadi isim kana. Tadinya fa'il jadi isim kana. Begitu. Baik. Kita uraikan ayat 33 dibagi hari ini alhamdulillah lengkap. Pak Awan masuk bergabung jadi 10. Ya, kita akan bagi pertama innallaha astafa Adama. Itu yang pertama, innallaha astafa Adama. Yang kedua, wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana. Kemudian yang ketiga, alal alamina dzurriyyatan ba'duha. Alal alamina dzurriyyatan ba'duha. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, mim ba'din wallahu sami'un alim. Kemudian yang kelima, ayat berikutnya, idh qalat imra'atu Imrana. Idh qalat imra'atu Imrana. Itu yang kelima. Yang keenamnya, inni nadartu laka. Yang keenam, inni nadartu laka. Yang ketujuh, ma fi batni muharraran. Ma fi batni muharraran. Yang kedelapan, fataqabbal minni innaka. Fataqabbal minni innaka. Itu yang kedelapan. Yang kesembilannya, antas sami'ul alimu. Yang ke-10-nya, falamma wada'atha qalat. Jadi itu 10 pasti. Baik, diawali Pak Mazwar, silakan. Innallaha astafa Adama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna huruf penguat itu yang mabniun ala fathi, huruf taukid mabniun ala fathi. Allahu, Allaha isim inna. Isim inna kan? Ya, isim inna mansub. Isim inna mansub. Cirinya apa namanya itu? Pakai al itu apa namanya Ustaz? Masya Allah. Cirinya fathah. Enggak, yang pakai Allah itu kan pakai al itu apa namanya? Ma'rifat. Kalau Allah itu boleh kita sebut isim Ustaz atau tidak boleh begitu? Allah saja gitu ya? Enggak, kalau dalam kaidah ilmu nahwu harus jelas isim fi'il huruf ya. Kategorinya Allah ini isim. Isim ma'rifat, isim ma'rifat, isim inna, mansubun ditandai dengan fathah. Oke, istofa. Astofa pakai hamzahnya kasroh, istofa. Bacanya istofa. Oh, bacanya istofa. Istofa fi'il madhi mabniun ala fathi ditandai dengan fathah. Oke, baik. Adama. Bukan fathah kali ya? Sukun Ustaz, kan ada ya tuh. Kan ketiga, Pak. Yang ketiga betul. Pintar baik. Adama adalah isim nakirah. Isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Nah, semua nama itu ma'rifat. Adama itu isim ma'rifat. Adama isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah. Kalau ditambahkan ya adama, kalau ditambahkan lagi dia sebagai maf'ul bih dari istofa. Ya, baik. Kenapa ma'rifat Ustaz? Nuhan ini nakirah.
Jadi untuk nama, semua nama baik dia tanwin atau tanpa tanwin, alif lam atau tanpa alif lam, semua nama, baik nama tempat, nama kota, lokasi, nama orang itu kategorinya ma'rifat. Udah diterangkan. Karena tertentu ya orangnya udah ya. Ya, karena memang spesifik kan. Jadi ini ma'rifat. Jadi semua nama al-alam, nama orang, nama tempat, lokasi, yaitu semuanya adalah ma'rifat. Dikategorikan ma'rifat walaupun dia tanwin atau tidak tanwin. Kenapa ada yang pakai tanwin sama enggak gitu, Ustaz? Ya, kenapa pakai tanwin? Nah, kalau tidak pakai tanwin itu masuknya adalah isim ghair munsharif, isim yang tidak pakai tanwin. Ada Adam, Umar, Usman, Fatimah, Aisyah itu gak pakai tanwin. Muhammad pakai tanwin, Nuh pakai tanwin. Ya, kemudian banyak yang pakai tanwin. Tapi kalau kita lihat nama-nama Nabi, 25 Nabi dan Rasul, boleh ya? Kita cek ya. Nama-nama 25 Nabi dan Rasul itu kebanyakan gak pakai tanwin atau isim ghair munsharif. Ya. Ibrahim juga sama. Ibrahim gak pakai tanwin. Ismail gak pakai tanwin. Ishak, Yakub semua. Jadi kalau kita cek itu 25 Nabi dan Rasul itu rata-rata dia tanpa tanwin atau masuk ke dalam ghair munsharif. Yang pakai tanwin itu hanya Nuh, Muhammad itu pakai tanwin. Nuh, Muhammad itu pakai tanwin. Ya. Baik, alhamdulillah berikutnya Pak Tahir silakan dilanjut. Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrona ya Ustaz. Ya. Wa huruf atob mabni ala fathah. Nuhan isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah. Oke, wa huruf atob mabni ala fathah. Ala isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Sukun, tanda dengan sukun. Wa ala isim nakirah mansub tandanya fathah. Tandanya fathah ya. Ya. Ibrahim isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah. Ala Ibrahim jumlah idhofah. Nah, untuk Ibrahim ini kan karena ghair munsharif dia majrurnya tandanya fathah. Jadi Ibrahim isim ma'rifat majrur tandanya fathah karena ghair munsharif. Oh iya ya, atur saya. Sehingga ala Ibrahim jumlah idhofah. Idhofah ya. Wa huruf atob mabni ala fathi ala apa? Isim nakirah mansub. Isim nakirah mansub ditandai dengan fathah. Imrona isim nama mansub ditandai isim ma'rifat majrur tandanya fathah. Ala ya, Imrona jumlah idhofah. Ya, Al Imran jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan alal ala Pak Imran, alal alamina dzurriyyatan ba'dhuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala huruf jar mabni ala sukun. Al alamina isim ma'rifat mansub majrur ciri kasroh. Cirinya ya, jamak mudzakkar salim cirinya ya. Cirinya ya. Oke. Dzurriyyatan isim nakiroh mansub ciri fathah. Ba'du isim nakiroh marfu ciri doma. Oke, isim domir muttasil mabni ala sukun. Ba'duha jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di min isim min harfu jar nakirah min harfu jar huruf jar mabni atas sukun ba'di isim nakirah majrur mabni tandanya cirinya kasrah.
kasroh. Wallahu wa'nya Wallahu. Wa huruf tidak mabni mabni atas ala fathah. Allahu Allahu isim ma'rifat majrur mansub marfu. marfu cirinya domah. Nah, ini tiba-tiba ada isim marfu di awal, namanya apa, Pak? Mubtada. Mubtada. Nah, mubtada. Baik, berikutnya. Silakan dilanjut Pak Tabroni. Sami'un alimun idh qalati. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un isim isim apa Ustaz? Isim nakirah marfu. Isim nakirah marfu. Alimun Cirinya dhamma. Cirinya doma. Oke. Alimun isim Nakirah. isim nakirah cirinya marfu cirinya doma. Baik. Jadi sami'un alim menjadi khobar ya, ini contoh khobarnya. Allahunya mubtada, sami'un alim itu khobarnya. Alimun sifat ya. Khobar kedua, Bu. Ulang suaranya salah. Silakan. Id isim dhorof. Ilfayat. Ya, silakan Pak Tabrani. Id isim dhorof. Qalat. Qalat isim. Ya, qalat. Qalat fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya silakan Pak Budi. Imro'atu imrona. Imro'atu ini. Imro'atu ini fi'il ya Ustaz? Ya, imro'atu itu nama. Imro'atu ini isim nakiroh marfu. Isim nakiroh marfu. Cirinya doma. Imrona isim ma'rifat majrur. Masuk cirinya fathah. Majrur cirinya fathah. Majrur cirinya fathah. Kenapa imro'atu imron jumlah idhofah. Baik. Robbi isim ma'rifah majrur ya. Nakirah. Isim nakirah majrur cirinya kasroh. Oke, innya Taukid. Huruf taukid sama dengan ina ya Ustaz ini. Ya, betul. Ini huruf taukid. Majrur cirinya kasroh. Fathah. Ya. Fathah. Asalnya innani disingkat jadi ini. Oh, fathah ya. Berarti mansub ya Ustaz. Mansub. Ya. Oke. Ni-nya isim inna. Ni-nya isim inna. Suaranya Ustaz putus-putus. Ada yang berisik ya? Dengan oleh yang lain tidak? Ya, memang agak putus-putus sedikit Pak Ustaz. Putus-putus. Iya. Ini udah jelas. Nah, Baik. Ni-nya isim inna. Ni-nya isim ina. Oke, baik. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Awan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nadar tulaka ma fi batni. Ya. Nazar itu fi'il madhi Pak Ustaz ya? Ya. Mabni atas Mabniun atas sukun. Sukun. Oke. La huruf jar mabniun ala fathah. Ka Isim domir mutasil mabniun ala fathah. Ma isim syarat Pak Ustaz ini. Ma isim saja, isim Isim mabni atas mabniun ala sukun. Fi huruf jar mabniun ala sukun.
Batni. Itu kan perut ya Pak Ustadz ya? Ya, batni isim Batni, nakiro isim majrur, nakiro majrur. cirinya patah. kasroh. Oh, kasroh. Ya-nya nggak dihitung ya? Ya-nya domir mutakallim. Oh, domir mutakalib. Apa itu? Nah, Apa itu bahasa mutakalib? mabniun ala sukun. Ya, jadi batni jumlah idhofah. Oh, jumlah idhofah. Kan batni perutku gitu, perutku aku. Jadi kalau dipisahnya jadi bat aja ya? Kalau misalkan kalau dipisahnya adalah batnin dengan ni. Ya, jadi asalnya batnini, asalnya itu ada beberapa yang diringkas, jadi batni. Asalnya batnini, jadi batni. Oh, soalnya nggak ada tasdidnya kan ya? Memang tidak tasdid, cuma ada tadinya nunnya dua. Tadinya nun dua, batni dan ni. Jadi batnini disingkat jadi batni gitu ya. Baik. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. Muharraron fataqabbal minni. Bismillahirrahmanirrahim. Muharraron isim nakiro. Mansub atas fathah. Cirinya. Apa? Mansub cirinya. Kalau mabni atas, kalau mansub majrur cirinya. Mansub cirinya fathah. Fa huruf atof. Mabni atas fathah. Taqabbal fi'il mudhorik. Fa huruf ibtida, jadi fa dimanapun dia ibtida. Bukan ataf ya. Bukan. Fa huruf ibtida mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Taqabbal fi'il mudhorik. Mansub atas fathah. Taqabbal fi'il amr. Terimalah ya. Fi'il amr. Fi'il amr mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Min huruf jar mabni atas sukun. Ni domir mutasil. Domir mutasil mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Innaka. Cukup Ibu. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka, inna huruf taukid mabni ala fathah. Ka isim domir muttasil mabni atas fathah. Anta ka isim inna bukan. Isim inna. Ka menjadi isim inna. Anta isim domir munfasil. Oh, isim domir munfasil ya Ustaz ya. Iya, munfasil mabni atas fathah. As-sami'u isim nakirah isim ma'rifat. Isim ma'rifah marfu tandanya dhammah. Al-alimu isim ma'rifah marfu tandanya dhammah. Dhammah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, falamma wada'atha qalat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa harfu ibtida mabniun ala fathi. Lama harfu jazm mabniun ala sukun. Wada'atha fi'il madhi mabniun ala fathi. Wada'at fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya wada'at, jadi jangan wada'atha. Wada'at dulu, wada'at. Wada'at fi'il madhi kan Ustaz? Iya betul. Ya. Tadi Ibu tadi menyebutnya digabung dengan ha. Harusnya dipisah. Wada'at saja. Wada'at fi'il madhi mabniun ala fathi. Ha isim dhamir muttasil mabniun ala sukni. Qalat fi'il madhi mabniun ala sukun. Mabniun huruf ketiga. La mansub ya. Oh ya. Huruf ketiga. Mabni atas qala fathah. Qalat fi'il madhi mabniun alal fathi. Alal fathi. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut nyambung ke PR ya, surah Al-Jazalah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Yaitu ayat ke-7 dan dulu. Ya, silakan Ibu. Ini falamma wada'atha itu falamma bukan jadi mubtada, Ustaz. Kenapa Ibu? Jadi mubtada enggak? Maf'ul. Lama itu dia lama itu termasuk dia hurufnya adalah huruf
syarat. Jadi huruf syarat dimasukkan ke dalam mubtada. Lamma mubtada, wadu'at itu khobarnya. Ya. Lamanya bukan maf'ul ya Ustaz. Kenapa? Maf'ul? Tidak ada maf'ul. Tidak ada maf'ul yang dari huruf, tidak ada. Baik. Maf'ul kan harus mansub. Kenapa Ibu? Harus mansub ya. Kalau maf'ul harus mansub, betul. Iya, harus mansub. Baik, yang pertama, alhamdulillah secara keseluruhan Bapak Ibu mumtaz dalam mengerjakan latihan di ayat 7 dan 8 Al-Zalzalah. Cuma saya menyimak ada materi yang belum saya sampaikan tapi muncul gitu, seperti mu'tal ajwab, kemudian apa yang lainnya itu. Jadi mungkin ada pengalaman baru Bapak Ibu sekalian. Ya, cuma boleh saja silakan disampaikan. Alhamdulillah berarti ada peningkatan atau akselerasi ya, percepatan di dalam pembelajaran kita. Artinya Bapak Ibu selain belajar kita setiap pekan, Bapak Ibu juga mencari sumber-sumber lain, baik dengan membaca atau melihat di YouTube, atau misalkan ada kajian sumber referensi yang lain, itu justru baik dalam artian untuk kita meningkatkan kemampuan sekaligus juga menambah wawasan pengetahuan hal-hal baru terkait dengan ilmu nahwu maupun ilmu tasrif. Baik. Saya apresiasi Bapak Ibu sekalian, artinya ada explore di situ, explore untuk lebih menggali bukan hanya sekedar apa yang kita pelajari, tapi di luar itu yang belum kita pelajari. Baik, kemudian kita akan uraikan ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Fa huruf ibtida, ya. Fa huruf ibtida mabni atas fathah, man huruf syarat dan huruf jazm ya, mabni atas sukun, ya'mal fi'il mudhari sahih akhir majzum, cirinya adalah sukun. Ya. Sekaligus kalau kita lengkapi sebagai fi'il syarat. Mithqala isim nakirah mansub, cirinya adalah fathah. Dzarratin isim nakirah majrur, cirinya kasroh. Kalau digabung mithqala dzarratin jumlah idhofah. Nah, untuk mudhof itu dia tidak boleh tanwin. Contoh mithqala itu tidak boleh tanwin. Baru kemudian untuk mudhofun ilaihnya boleh tanwin dzarratin. Khairan isim nakirah mansub, tandanya fathah. Ya, ada yang sudah sampai menyebutkan khairan ini adalah sebagai maf'ul bih, betul, dia sebagai maf'ul bih dari ya'mal. Kemudian yaro ini jazm, dia fi'il mudhari maklum majzum ya. Jadi fi'il mudhari maklum mu'tal akhir majzum, tanda jazmnya bukan dengan fathah tapi dengan hadful akhir. Jadi ingat, fi'il mu'tal itu kalau jazm pasti buang akhir, buang huruf akhirnya. Nah, ini jazm kenapa? Karena fi'il jawab syarat. Jadi fi'il syaratnya ya'mal, fi'il jawabnya adalah yaro. Kalau dia satu paket, kalau dia man terkait dengan dua fi'il, maka fi'il yang pertama adalah syaratnya, fi'il yang kedua adalah jawabnya. Nah, majzumnya karena apa? Karena dia dibuang akhir. Asalnya yara'u, ada alif lazimahnya, cuma karena dia jazm maka harus dibuang. Hu adalah isim dhamir muttasil mabni atas dhammah. Sekaligus kalau kita lengkapi, hu itu juga maf'ul bih. Kemudian yang 8, mama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa huruf ataf mabni alal fathi ya, karena dia menyambung ya secara kalimat. Man huruf syarat dan huruf jazm mabni atas sukun. Ya'mal fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari maklum sahih akhir majzum, cirinya sukun. Sekaligus sebagai fi'il syarat. Mithqala isim nakirah mansub ditandai dengan fathah. Ya. Kemudian dzarratin itu isim nakirah majrur ditandai dengan kasrah. Mithqala dzarratin itu jumlah idhofah. Ini sekolahnya juga sebagai maf'ul bih. Ya, syarran itu isim nakirah mansub ditandai dengan fathah sebagai maf'ul bih kedua. Yaro itu fi'il jawab daripada ya'mal, fi'il mudhari maklum mu'tal akhir majzum ditandai dengan hadful akhir.
Hu-nya isim dhamir muttasil mabniun ala dhammi. Bisa juga hu ditambahkan sebagai maf'ul bih. Demikian secara keseluruhan alhamdulillah Bapak Ibu, saya lihat ada progres yang baik, bahkan ada explore yang baik terkait dengan pembelajaran kita sehingga lebih kaya lagi. Jadi terkait dengan hal-hal yang memang belum kita pelajari tapi Bapak Ibu punya pengalaman atau ada hal yang sudah diketahui, silakan untuk latihan ini explore disampaikan terkait dengan i'rabnya. Ya. Baik, berarti untuk 1 pekan ke depan kita sudah memasuki surah Al-Bayyinah ya Bapak Ibu. Al-Bayyinah ini panjang-panjang ayatnya lumayan ya. Maka untuk pertama saya sampaikan 1 ayat dulu. Untuk 1 pekan ke depan Al-Bayyinah ayat 1. Jadi untuk 1 pekan ke depan Al-Bayyinah ayat ke-1. Untuk PR-nya Al-Bayyinah ayat 1. Nah, sebentar saya akan cek dulu, khawatir ada hal yang saya belum sampaikan ya. Nah, yakuni ya, perhatikan Bapak Ibu, surah Al-Bayyinah ayat 1 ada lam yakuni. Ingat lam itu huruf jazm ya. Lam itu huruf jazm ya. Kemudian yakuni itu asalnya yakun. Jadi kalau ada huruf jazm masuk ke dalam fi'il mudhari, maka otomatis wajib fi'il mudhari tersebut jazm. Adapun tanda jazmnya, majzumnya beda-beda. Nah, yakuni ini asalnya sukun, lam yakun. Jadi supaya tidak terkecoh saya jelaskan, yakuni asalnya yakun, nunnya sukun. Jadi lam yakun. Lam yakun, sehingga yakun itu adalah fi'il mudhari sahihul akhir majzum tandanya sukun. Loh kok jadi kasroh? Kasroh ini hanya penanda wasol. Jadi karena syarat wasol harus kasroh. Maka jadi sukunnya dikasrohkan. Lam yakunil begitu. Jadi nanti kalau misalkan mengirobkan jangan mabni atas kasroh karena tidak ada fi'il mabni atas kasroh. Jadi kalau misalkan kita mengirobkan yakun, langsung saja lam itu huruf jazm mabniun ala sukun. Yakun fi'il mudhari sahih akhir ya, majzum ditandai dengan sukun. Dan kasroh alamat wasol gitu aja. Dan kasroh alamat wasol atau tanda wasol. Itu yang pertama ya. Nah, munfakin ini dia karena dia bentuknya iya nun di awal di akhir, maka dia jamak mudzakkar salim. Jadi mohon untuk tidak terkecoh. Jadi musyrikin, munfakin ini jamak mudzakkar salim dua-duanya. Ya. Kemudian hatta ya'tiya. Nah, hatta ini dia huruf nasab ya Bapak Ibu. Hatta itu huruf nasab artinya fi'il setelah hatta ya'tiya. Makanya ya'tiya dia fathah. Ya'tiya itu hatta tiya itu dia fi'il mudhari sahih akhir mansub tandanya fathah. Kenapa fathah? Karena ada hatta. Hatta ini huruf nasab. Ya. Mungkin itu yang saya perlu jelaskan agar tidak terkecoh Bapak Ibu sekalian. Insyaallah yang lainnya mudah insyaallah. Demikian mungkin untuk uraian untuk bahan PR-nya. Kita kembali ke ayat 33 dan 34 surah Ali Imran yang kita baca tadi. Baik. Yang pertama, ayat 33 ini tema baru. Allah telah menetapkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas semesta alam. Jadi di ayat ini Allah ringkas dengan 4 nama. Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. 1 Adam, 2 Nuh, 3 Ibrahim, 4 Imran. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Maka penjelasannya adalah dzurriyyatan ba'dhuha min ba'dhin. Jadi satu keturunan dengan keturunan yang lainnya. Kita lihat sejarah. Pertama Adam ya, tentu jangan diragukan kalau Adam ini adalah asal mula seluruh manusia ada. Jadi dari keturunan Adam. Jadi Adam ini melahirkan manusia banyak. Nah maka semua manusia dari manapun suku, sekarang mungkin beda warna kulit, beda bahasa. Ya, tempat tinggal juga berjauh-jauhan. Hakikatnya dari Adam, bukan dari kera sebagaimana teori Darwin, tapi semuanya dari Adam dan Hawa. Jadi sebagai seorang muslim kita harus betul-betul meyakini bahwa kita bahkan manusia seluruhnya berasal dari Adam dan Hawa, bukan dari kera. Karena kalau kita meyakini manusia berasal dari kera, itu menyalahi firman Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah terkait dengan penciptaan manusia, bahkan di dalam surah
Mukminun itu lebih jelas lagi detailnya dari mulai nutfah, alaqah, mudghah sampai dengan berbentuk manusia sempurna sampai lahir ke dunia. Itu prosesnya memang dari awal begitu. Memang Adam diciptakan tanpa ada ibu, tanpa diproses mengandung. Dia langsung Allah ciptakan wujudnya. Hawa Allah ciptakan dari sebahagian tulang Adam. Nah, baru kemudian manusia generasi kedua, anak Adam dan Hawa itu langsung melalui proses di rahim. Allah simpan di rahim Hawa melalui ya spermanya Adam dan ovumnya Hawa. Maka terciptalah kemudian manusia generasi kedua, yaitu anak-anaknya Adam. Nanti generasi ketiga dan seterusnya sampai kita, ya prosesnya sama. Ya, dengan generasi kedua yaitu melalui ibu kita, lahir dari rahim ibu kita. Nah, kemudian Nuhan, ya, Nuhan ini kenapa disebutkan? Karena generasi Nabi Adam itu punah. Keturunan Nabi Adam itu punah setelah banjir Nabi Nuh, kecuali hanya keluarga Nuh saja. Jadi kenapa punah? Karena selain keluarga Nabi Nuh, selain anak-anak Nabi Nuh yang 3, Ham, Syam, dan Yafid, itu semuanya mereka tidak lagi punya anak. Ya, walaupun dia bawa istri, ya punya suami, gak punya anak setelah banjir itu sampai mereka wafat. Artinya mereka tidak produktif lagi. Setelah banjir itu mereka tidak produktif kecuali anaknya Nabi Nuh yang bertiga, kemudian dengan istri-istrinya. Jadi mereka anak Nabi Nuh yang bertiga itu, karena Kanaan kan dia durhaka, ya ingkar. Yang 3, Syam, Han, dan Yafid itu mereka punya istri. Jadi dari anak-anak Nabi Nuh yang 3 ini dan istrinya mereka punya putra-putri, keturunan. Yang lainnya, umat Nabi Nuh yang lainnya semuanya diwafatkan Allah tanpa mereka memiliki keturunan. Makanya disebut Nuh itu keturunan, dia generasi kedua. Maka disebut dengan Aba Bashar Sani, bapak manusia generasi kedua. Jadi bapak manusia generasi kedua. Nah, kemudian kenapa disebutkan lagi Ibrahim? Nah, karena Nabi Ibrahim itu nanti kisahnya, maka Nabi Ibrahim ini dia akan melahirkan nabi-nabi. Maka disebut dengan Adam Aba Bashar awal, bapak manusia pertama, Nuh Aba Bashar Sani, bapak manusia kedua, Ibrahim Abul Anbiya Iwal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali garis keturunan nyambung kepada Ibrahim. Baik dari jalur Ismail maupun dari jalur Ishak. Pasti nyambung ke Ibrahim. Akan disebut Abul Anbiya Iwal Mursalin. Nah, kenapa Nabi Muhammad gak disebut ini? Kenapa gak disebut Nabi Muhammad? Kan sudah diwakili ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Namanya keluarga Ibrahim itu artinya siapapun yang garis keturunannya nyambung dengan Ibrahim itu disebut dengan ala Ibrahim. Makanya dalam sholat kita sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, lalu kemudian di mana itu Bani Israel? Di mana itu Bani Israel? Nah, Bani Israel ini ya dia disebutkan diwakili oleh Imran. Jadi Imran itu 2 tokoh dengan 2 generasi berbeda. Pertama Imran di zaman Musa, yaitu bapaknya Musa. Jadi Imran yang pertama adalah bapaknya Musa. Dari sini kita jemaah pengajian Ketua Yayasan Al-Iman Pak Imran, alhamdulillah namanya baik. Ya, ini adalah referensi orang soleh. Ya, karena disebutkan Imran itu di Quran itu mengacu kepada dua orang dengan nama yang sama. Jadi 2 orang dengan nama yang sama. Imran yang pertama adalah Imran bapaknya Musa. Bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Bapaknya Nabi Harun alaihissalam itu namanya Imran. Nah, kemudian Imran yang kedua adalah bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam, ya, bapaknya Maryam saudaranya Nabi Zakaria. Itu juga namanya Imran. Yang melahirkan Maryam melahirkan Isa. Jadi kakeknya Nabi Isa itu juga Imran. Jadi nama yang sama dengan 2 orang yang berbeda, dua-duanya melahirkan generasi Nabi. Imran yang pertama melahirkan Musa dan Harun, Imran yang kedua melahirkan Isa. Imran yang ketiga ketua Yayasan Masjid Al-Iman. Ya, Imran yang ketiga melahirkan Yayasan Nurul Iman, insya Allah. Alhamdulillah. Al-Iman. Ya, Al-Iman. Baik. Al-Iman. Ya, Al-Iman. Padahal Imran itu bukan nabi ya Ustaz. Bukan, dia orang yang soleh sebagaimana Luqmanul Hakim. Jadi kalau ada Luqmanul Hakim dia orang yang soleh, maka Imran pun juga adalah orang yang soleh yang disebutkan namanya di Quran. Ya. Baik. Kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi keturunan itu bersambung nasabnya.
Nah, jadi kalau misalkan kita, lalu kita nasabnya nyambung kemana? Ya, jadi kalau untuk saat ini, maka kalau kita bahasakan terkait dengan umat manusia hari ini, itu pasti kalau ujung-ujungnya mengarah kepada 3 tokoh utama. Siapakah 3 tokoh utama? 3 tokoh utama adalah 3 putra Nuh, yaitu Ham, Syam, dan Yafet. Kita itu keturunan dari salah satu dari ketiga itu. Keturunan dari salah satu ketiga itu. Untuk Syam, untuk Sem itu melahirkan bangsa Arab, ya, bangsa Arab dan sekitarnya. Bangsa Arab, bangsa Persia itu dari keturunan Sem bin Nuh. Ada lagi Ham. Ham itu dia melahirkan bangsa Afrika, ya. Kemudian ada sebagian bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Yafet itu nantinya melahirkan bangsa seperti bangsa Turki, Asia Tengah sampai ke Asia Timur itu dari keturunan Yafet. Bahkan dari Yafet itu punya anak namanya Sin, ya. Sin bin Yafet itu adalah yang cikal bakal nenek moyang orang Chinese gitu. Jadi itu ada yang mengkaji sampai situ. Jadi nenek moyang orang Chinese itu adalah dari Sin bin Yafet. Jadi yang khasnya adalah kulitnya agak putih dan matanya sipit. Nah, kita orang Asia Tenggara itu kan campuran tuh. Ya, campuran tuh, gado-gado kita. Jadi kalau semakin ke timur, jadi kalau kita lihat dari peradaban Nabi Nuh itu ada di Asia Barat, ikhwatul iman. Jadi ada di wilayah Asia Barat. Nah, maka semakin ke barat dan semakin ke timur, itu maka dia akan melahirkan genetik baru. Terutama ke timur. Asia itu jelas Mongoloid ya, misalkan Chinese, Mongol itu Mongoloid. Nah, kita Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia itu sudah campuran. Ya, disebut orang Cina gak persis orang Cina. Disebut orang Arab juga kok hidungnya kok gak mancung-mancung amat gitu. Jadi udah campur-campur. Nah, ini adalah ras kita adalah ras campuran. Jadi orang-orang Melayu itu adalah rasnya ras campuran. Mungkin ada yang campuran dari Arab China, kemudian dari Arab India ya. Ada India dengan China campuran tuh. Jadi kalau kita lihat orang Indonesia itu gampang melihatnya. Kalau orang Aceh, kita lihat orang Aceh yang asli Aceh itu lebih kepada Asia Selatan. Ke Sri Lanka, ke India, wajahnya kan begitu. Kalau misalkan orang-orang misalkan Dayak, orang Dayak itu lebih kepada Chinese dia, ke Mongoloid, jadi lebih asipit wajahnya gitu ke sana. Nah, kalau orang-orang timur, Papua ya, dan Nusa Tenggara Timur ke sana itu lebih kepada Negroid, jadi lebih kepada hitam. Jadi kita Indonesia ini campuran beberapa ras sehingga menjadi negara Indonesia, bangsa Indonesia yang memang beragam dengan ratusan suku bangsa yang ada. Nah, ini kembali lagi kepada satu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku telah ciptakan, kata Allah, kalian bersuku dan berbangsa agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian menurutku, kata Allah, bukan warna kulit, bukan bahasa, bukan bentuk tubuh, tapi yang paling takwa dari kalian. Nah, itu adalah pernyataan Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Mungkin demikian untuk hari ini penjelasannya. Insya Allah nanti Selasa depan dilanjut ayat 35 dan seterusnya. Jika ada sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Boleh tanya Ustadz? Ya, silakan. Itu di surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan Allah bersabda bahwa kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Yaitu yang Adam, yang nenek moyang kita. Tapi kan dijawab sama malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Apakah sebelum Nabi Adam itu ada penciptaan sebelumnya? Apakah atau bagaimana kok malaikatnya kok menjawab begitu, Pak? Seolah-olah sudah ada pengalaman bahwa ada sejenis orang atau mungkin enggak makhluk itu yang kerjanya berbunuh-bunuhan gitu. Baik. Nah, jadi yang pertama, para ahli tafsir kemudian mengkaji bab ini. Kenapa malaikat ada pertanyaan seperti itu? Yang pertama adalah karena di beberapa tafsir disebutkan malaikat itu tahu bahan baku untuk ciptakan Adam itu dari tanah yang berbeda dengan mereka dari cahaya. Itu yang pertama. Jadi karena malaikat sudah tahu bahan baku yang akan diciptakannya dari tanah, maka malaikat kemudian mengatakan karena
dari bahan bakunya mungkin karakternya beda dengan malaikat. Malaikat itu kan dia taat, patuh gitu ya, tidak maksiat. Nah, kalau bahan bakunya dari tanah, apakah akan sama? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu ada pendapat bahwa bisa saja sebelum Adam ada makhluk di bumi, tapi wujudnya apa wallahu alam. Yang kemudian itu dia membuat kerusakan dan malaikat menyaksikan itu. Nah, dan itu entah berapa lama sebelum Adam itu diciptakan itu sudah ada. Sehingga malaikat itu seolah mengingat kembali jangan-jangan yang diciptakan sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi itu pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan karena malaikat melihat bahan baku yang memang diciptakan untuk Adam berbeda dengan dirinya. Yang kedua karena bisa jadi sebelum Adam itu ada makhluk yang Allah ciptakan yang berbuat kerusakan dengan menumpahkan darah. Yang bisa jadi ya itu adalah makhluk yang sebelumnya ada wallahu alam, tapi kalau apakah itu manusia jenisnya ataupun hal lain ataupun apa wallahu alam. Jadi kalau misalkan kita imajinasinya ditarik ke manusia purba, jangan-jangan itu dulu manusia purba itu. Wallahu alam, kita tidak pernah tahu karena Allah tidak pernah buka. Jadi Allah tidak pernah buka sesi itu di Quran maupun di hadis Nabi. Jadi tidak ada keterangan lebih rinci, itu hanya dugaan para ahli tafsir saja, pendapat mereka karena menjawab kegelisahan umat, kok malaikat kok tiba-tiba nanya begitu. Maka sebagai jawaban yang dicari bisa saja kemungkinan ada makhluk lain, tapi wallahu alam. Kenapa? Karena sangat minim informasi di Quran maupun di hadis yang menyatakan bahwa sebelum Adam ada kehidupan di bumi berbentuk manusia atau sejenisnya. Tapi yang banyak diceritakan adalah tentang bagaimana Adam diciptakan dan bagaimana bumi ini ada kisah-kisah manusia setelah Adam ada di bumi. Itu yang lebih banyak di Quran maupun di hadis. Dan tentunya kita kembalikan terkait dengan masalah ini dengan kalimat wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang Maha tahu tentang jawaban yang sesungguhnya seperti apa. Demikian Bu Harti. Itu mungkin yang manusia purba itu mungkin ya tadi mungkin kan wallahu a'lam bishawab. Itu apakah sebetulnya jenis makhluk yang dimaksudkan malaikat kayak Pithecanthropus erectus. Tapi kalau misalkan terkait kalau manusia purba itu manusia sempurna, ya manusia sempurna bukan keturunan kera, manusia sempurna hanya tingginya puluhan meter. Ada dalam sejarah itu namanya Aud bin Unuk. Boleh searching Ibu Bapak. Kalau misalkan ada bukunya, adanya buku sejarah, kemudian kalau di googling boleh. Aud bin Unuk itu keturunan Adam, cucunya Nabi Adam. Aud bin Unuk. Jadi ada anak Nabi Adam namanya Unuk, punya anak namanya Aud. Tingginya itu sekitar 30 atau 40 hasta. Jadi tingginya sekitar 30 atau 40 meter saya. Itu kalau dia mau makan, itu dia nyari ke laut, itu ikan yang gede-gede ditangkepin, kemudian dia panggang di atas mata, ke atas, jadi dikeringin, saking tingginya. Kemudian setelah kering baru dia makan. Nah, suatu ketika Nabi Nuh ingin membuat kapal dan ada pohon yang besar dan jauh untuk diambil, maka Allah perintahkan untuk meminta tolong kepada Aud bin Unuk. Cuma Aud bin Unuk itu dia minta syarat, kenyangkan dulu perutku baru aku bantu. Maka dengan sepotong roti Nabi Nuh kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Aud bin Unuk ketawa, mana mungkin sekecil makanan ini bisa menyenangkan saya. Kemudian setelah dibacakan basmalah oleh Nabi Nuh, dimakan oleh Aud bin Unuk yang besar tinggi itu, dan seketika itu langsung kenyang. Ya, dengan izin Allah seketika itu kenyang dan langsung dia ngambil kayu yang besar sebagai bahan baku kapalnya Nuh. Itu yang ada dalam riwayat-riwayat. Jadi kalau misalkan itu kita tidak hal aneh. Yang kedua, jauh ribuan tahun setelah Aud bin Unuk, setelah Nabi Nuh, yaitu zamannya Daud muda. Dengan Tolut pemimpinnya, itu kan memerangi Jalut. Jalut itu kan tinggi besar. Jadi kalau kita lihat film Hercules, itu kan Hercules lawan raksasa, ya itu kayak gitulah. Dulu kalau imajinasinya begitu. Jadi Daud yang kecil itu melawan Jalut yang pasukannya juga tinggi-tinggi gede-gede. Jadi artinya ribuan tahun setelah Nabi Nuh pun masih ada generasi manusia yang gede-gede, yang tinggi badannya besar-besar. Jadi kalau misalkan disebutkan manusia yang gede-gede raksasa, memang ada, keturunan Adam juga itu ada, faktanya ada. Tapi kalau manusia purba yang dikatakan berasal dari keturunan kera berevolusi, walau alam, karena kisah kita tidak terbatas terbatas hanya kepada Adam. Bahkan kita meyakini bahwa semua manusia hari ini keturunan daripada Adam alaihissalam. Demikian Ibu, wallahu alam. Ustadz,
Aud bin Unuk tingginya berapa Ustadz? 30 meter. 30 sampai 40 meter itu perkiraannya. Karena gini, kalau dia mau makan itu dia ke samudra nyari ikan ditangkepin. Jadi artinya kan kedalaman samudra itu kan nggak mungkin hitungan semeter 5 meter. Jadi itu saking tingginya. Itu anaknya Nabi Adam, Ustaz. Cucunya Nabi Adam. Ya, kemarin hari Ahad kemarin saya melihat Museum Islam di Bekasi, Ustaz ya. Itu ada Ustaz. Ya, jadi ketika itu diputarkan film, kemudian ada keterangannya bahwa Nabi Adam itu hanya 7 meter, Ustaz, tingginya. Berarti cucunya lebih tinggi sekali ya? Iya, lebih tinggi. Karena memang disebutkan bahwa tapi kalau misalkan hanya 7 meter, mohon maaf mungkin saya 40 hasta itu agak berapa? bantah karena Nabi Adam tuh di beberapa hadis itu tingginya berpuluh-puluh hasta. Kalau berpuluh-puluh hasta itu berarti kan nggak mungkin 7 meter. 40 hasta katanya. Ya, 40 hasta itu kan nggak ya? mungkin 7 meter. Kalau kita konversi ke meter, ya kan 1 hasta itu sekitar setengah meteran kan rata-rata. Kalau bagi 2 aja 15 meter. 20 meter Ustaz ya. Berarti ya 15 sampai 20 kalau misalkan hitungan hasta. Jadi kalau misalkan 7 meter kayak saya kira kurang valid itu datanya. Ya, dia menghitungnya salah Pak Ustaz. Katanya 40 hasta kok 7 meter. Jadi saya berpikir iya, makanya 1 hasta itu mungkin 7 meter. Makanya kan itu. Nah, cucunya ini lebih tinggi lagi dari Nabi Adam. Jadi dari keturunan Adam itu cucunya ada yang lebih tinggi daripada bapaknya, daripada kakeknya. Nah, jadi itu pada memang Allah ciptakan seperti itu. Aud bin Unuk ya. Aud bin Unuk. Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian ngaji kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Pak Mazwar. Astofa itu kata dasarnya apa Ustaz? Sotofa ya? Ya, asalnya adalah dari kata sofa. Ya. Sofa, dari kata sofa. Kalau ke fiil sulasi mujawabnya sofa. Kemudian ditambahkan hamzah dan to. Ditambahkan hamzah dan to. Jadi istofa. Asalnya sofa. Oh, sofa bukan sotofa. Bukan. Tidak ada kata sotofa dalam bahasa Arab, adanya sofa, kemudian ditambahkan hamzah dan to. Hamzah dan to tambahan dia mazid. Jadinya istofa. Kok ada tambahan to itu? Jadi wazannya apa itu Ustaz? Wajahnya adalah ifta'ala. Oh, to. Ya. Ini to-nya bukan ta biasa nih kan Ustaz? Ya, to, betul. Jadi kalau misalkan wajahnya adalah ifta'ala, wajahnya wajan ifta'ala. Oh. Kemudian kalau dikembangkan jadi istofa begitu. Kan ifta'ala juga kan dari fa'ala. Nah, jadi makanya ditambahkan hamzah dengan ta. Jadi ta-nya itu dari mana ya, tambahan. Sama juga nih hamzah dengan to. Kenapa kok ada sofa? Sofa itu artinya bersih, murni. Jadi Allah hanya memilih yang bersih dan yang murni. Itu filosofinya. Itu kalau kita lihat filosofi bahasa Arabnya begitu. Jadi kenapa kok istofa itu diartikan memilih? Padahal arti dasarnya bukan memilih, dari kata sofa. Sofa itu bukan memilih. Sofa itu artinya bersih, suci. Kenapa? Karena Allah hanya akan memilih orang yang bersih, yang baik, yang suci begitu. Jadi kalau wazannya ifta'ala itu tidak harus pakai a kecil juga ya, boleh pakai huruf lain tambahan itu ya. Boleh, itu hanya wajan aja. Itu hanya wazan. Artinya boleh tambahan dengan huruf to, bukan dengan huruf yang lain. Jadi tidak mesti dengan saja. Boleh. Ya, sama dengan fa'ala kan bisa jadi doroba, bisa jadi nasoro kan begitu kan. Jadi eksplor aja. Yang penting polanya. Yang penting polanya, bukan hurufnya tapi polanya. Baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih sudah sama-sama kita meluangkan waktu untuk ngaji, untuk sama-sama belajar. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan, mendapatkan ridho keberkahan Allah, dan juga menjadi amal soleh bagi kita semua. Semoga senantiasa sehat walafiat lahir batin, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.